Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang proses organisasi, proses pengambilan keputusan. Dosen pengampu Bapak Adi Trisna Wahyudi, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, yang akan menyampaikan materi adalah saya, Ahmad Dhani Ardafi, dan rekan saya, Kevin Maulana Prasetyo. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini: 1. Proses komunikasi. 2. Pengambilan keputusan. 3. Evaluasi prestasi. Dan yang keempat, sosialisasi dan karir. Komunikasi. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang memiliki arti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Komunikasi menurut Edward de Bary adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan untuk ditujukan kepada penerima pesan. Sehingga, komunikasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan respon atau tanggapan. Proses komunikasi dihitung mulai dari saat menciptakan informasi sampai informasi tersebut dipahami oleh komunikan. Komunikasi diawali oleh komunikator yang menyampaikan pesan melalui saluran kepada komunikan sampai komunikasi tersebut menimbulkan perubahan. Proses komunikasi berlangsung dalam keadaan dinamik, berkelanjutan, berubah-ubah, selalu berjalan tanpa titik awal ataupun titik akhir. Proses komunikasi bertujuan untuk menciptakan saling pengertian antara semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Komunikasi terdiri dari 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Komponen yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan kepada yang lainnya. Komponen yang ketiga yaitu media. Media adalah alat atau perantara penyampaian pesan. Komponen yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Komponen yang kelima yaitu efek. Efek adalah respon atau balasan yang muncul setelah mendapatkan pesan. Pengambilan keputusan. Dalam menjalani kehidupan, tidak jarang setiap individu membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi permasalahan atau tantangan yang ada. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara memilih alternatif paling rasional yang sesuai dengan lingkungan dan situasi agar tercapainya suatu tujuan. Pengambilan keputusan menurut Robbins adalah penentuan sebuah pilihan dari beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai suatu tujuan. Dalam proses pengambilan keputusan terdiri dari 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu merumuskan atau mendefinisikan masalah. Pada tahap ini merupakan usaha untuk mencari permasalahan yang sebenarnya. Tahap yang kedua yaitu pengumpulan informasi yang relevan. Pada tahap ini merupakan pencarian faktor-faktor yang mungkin terjadi sehingga dapat diketahui penyebab timbulnya masalah. Tahap yang ketiga yaitu mencari alternatif tindakan. Pada tahap ini merupakan pencarian kemungkinan yang dapat ditempuh berdasarkan data dan permasalahan yang ada. Pada tahap 4 yaitu analisis alternatif. Tahap ini merupakan analisis terhadap setiap alternatif menurut kriteria tertentu yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Tahap yang kelima yaitu memilih alternatif terbaik. Tahap ini merupakan pemilihan alternatif terbaik yang dilakukan atas kriteria dan skala prioritas tertentu. Dan
tahap yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan dan evaluasi hasil. Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dan pengambilan tindakan. Evaluasi kinerja merupakan metode dan proses evaluasi pelaksanaan tugas individu maupun kelompok atau unit-unit kerja dalam perusahaan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Menurut Bambang Wahyudi, suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seseorang tenaga kerja termasuk potensi pengembangannya. Objek-objek evaluasi prestasi ada 3. Yang pertama, hasil kerja individu. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, sifat. Hasil kerja individu. Evaluasi ini dilakukan dengan mengevaluasi output yang dihasilkan dalam satu periode. Evaluasi prestasi perilaku. Titik berat dari evaluasi ini adalah ketetapan waktu laporan, efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan tingkat absensi. Yang terakhir yakni sifat. Objek evaluasi yang paling lemah dari kriteria prestasi kerja karena sulit diukur dan tidak dapat dihubungkan dengan hasil tugas yang positif. Metode evaluasi prestasi kerja ada 6, yakni skala rating, esai, ranking, insiden-insiden kritis, standar kerja, dan force distribution. Sosialisasi. Proses sosialisasi, interaksi merupakan kunci dalam proses sosialisasi. Maka diperlukan agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi yakni orang-orang terdekat di sekitar individu yang memotivasi dalam hal nilai dan norma, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tahapan sosialisasi ada 2, yakni sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang pertama kali dijalani individu semasa kecil. Tahap ini sosialisasi primer membentuk kepribadian awal. Yang kedua, sosialisasi sekunder merupakan proses memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan dalam sektor baru. Karir. Karir menurut Simanora adalah urutan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Manajemen karir adalah proses organisasi dalam memilih, memilah, menilai para karyawan guna mengumpulkan orang-orang berkualitas untuk menempati posisi-posisi dalam organisasi. Tahapan-tahapan perkembangan karir ada 3, yakni awal, pertengahan, dan akhir. Tahap perkembangan karir awal yakni mengenali organisasi perusahaan tersebut, mencoba menjadi bagian dari kelompok kerja, mampu menyelesaikan konflik di luar organisasi dan konflik tuntutan pekerjaan. Yang kedua yakni pertengahan. Individu bergerak dalam periode stabilisasi, dianggap produktif dan juga terlihat memikul tanggung jawab yang lebih berat, serta menerapkan perencanaan karir untuk jangka panjang. Yang ketiga yakni karir. Individu mulai mengurangi beban pekerjaan dan mulai mempersiapkan diri untuk pensiun, pemberian pelatihan kepada penerus, dan juga pendelegasian kepada junior. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.